Baik, jadi saya akan menjelaskan bagian awal dari program kami tentang double exponential smoothing menggunakan Python. Pertama, kami mengimport library pandas yang digunakan untuk mengelola data dalam bentuk table. Library ini membantu kita membuat dan menampilkan data seperti di Excel sehingga mempermudah dalam proses perhitungan dan analisis. Selanjutnya, kami membuat dataset awal yang berisi data permintaan es krim per minggu. Data ini disimpan dalam sebuah struktur dictionary yang berisi dua kolom yaitu minggu dan minggu ke dan permintaan. Nah, nilai permintaan per minggu yang kami gunakan yaitu minggu pertama 150 unit, minggu kedua 160 unit, minggu ketiga 165 unit, minggu keempat 155 unit, dan minggu ke-5 150 unit. Nah, data tersebut kemudian kami ubah menjadi sebuah table dengan menggunakan PD data frame. Setelah itu kami menentukan nilai konstanta smoothing atau alpha sebesar 0,3. Nilai ini mengontrol seberapa besar pengaruh data terhadap hasil peramalan. Semakin besar nilai alpha, hasil ramalan akan lebih sensitif terhadap perubahan data baru. Kami juga menambahkan beberapa kolom kosong yang akan nantinya diisi melalui perhitungan otomatis sesuai rumus dan metode dari double exponential smoothing. Perkenalkan, nama saya Rafael Sinubu dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan rumus program yang kami buat. Nah, pertama-tama kita akan menentukan nilai awalnya dulu yang ini, yaitu S aksen 1 dan S aksen 2. Nah, untuk minggu pertama, nilai S aksen 1 dan S aksen 2 kami ambil langsung dari nilai permintaan aktual yaitu 150. Kenapa? Karena di minggu pertama belum ada data sebelumnya, maka nilai awal selalu diambil sama dengan data aktual. Nah, next kita akan hitung perhitungan secara proses ya ini atau for perulangan. Dalam perulangan ini kami menghitung nilai S aksen 1 dan S aksen 2 menggunakan rumus double exponential smoothing yang ada di PowerPoint tersebut, di mana S aksen 1 sama dengan alpha atau A dikalikan dengan permintaan XT, yaitu data aktual tersebut, dan ditambahkan dengan 1 minus alpha dan dikalikan dengan T minus 1 yaitu S aksen 1 tersebut. Kalau yang S aksen 2 yang rumusnya itu dia S aksen 2 sama dengan alpha atau A dan dikalikan dengan S aksen 1 tambah 1 minus alpha, dimana eh, dimana dia dikalikan dengan ini pengulangannya yang T ini voltage range ini dia akan mengulang, dimana dia dikalikan dengan S aksen 1 tersebut. Nah, habis itu kita akan hitung nilai A dan B-nya, yaitu AT dan BT tersebut yang sesuai di rumus, di mana dia menggunakan for juga. Dia komponen AT menunjukkan nilai level berupa AT sama dengan eh, dua kali S sorry, S aksen 1 di mana dikurangi dengan S aksen 2. Nah, dia akan mengulang di T tersebut. Nah, di sini ada kondisi ya. Kondisi di mana T kalau dia sama dengan atau sama dengan 0 nilai tersebut, maka BT ini dia sama dengan 0. Dan else begitu juga dengan else, yaitu BT dia mengambil kondisi sama dengan alpha ini dengan 1 minus alpha yang dikalikan dengan S aksen 1 dan S aksen 2. Nah, habis itu kita akan menghitung ramalan untuk minggu ke-6, yaitu kita pakai rumus yang M itu tersebut di PowerPoint-nya yang di paling akhir tersebut, yaitu M sama dengan 1, itu STM, dia sama dengan ini yang DF kita divariabelkan seperti ini, mana dia minus 1, yang itu AT, yang sudah ada data-datanya sudah tersimpan ya, yang itu AT ini yang kita sudah variabelkan
Dan develop df ini dia yang awalnya tadi yang BT tersebut ini, yang develop ini yang sudah kita simpan nilainya, terus kita baku hitungkan yang AT dan BT tersebut. Nah, mungkin cuma itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf jika kata-kata yang saya salah ucapkan, dan terima kasih. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan bagian terakhir. Namun sebelum itu, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jessica Magi dengan NIM 2302493. Nah, untuk bagian terakhir ini, tahap ini adalah tahap di mana peramalan dan penampilan hasil. Setelah kita memperoleh nilai terakhir dari A dan B, program akan melakukan perhitungan untuk meramalkan periode berikutnya, yaitu minggu yang ke-6. Nah, rumus yang kita gunakan untuk melakukan prediksi ini adalah S sub T plus M sama dengan A sub T plus B sub T kali M. Nah, karena kita hanya meramalkan satu periode saja, di sini nilai M itu sama dengan 1. Nah, dari hasil perhitungan minggu kelima, di sini kami memperoleh nilai A sub S sama dengan 164.918 dan B sub S sama dengan 1986. Maka hasil ramalannya adalah, nah di sini kita bisa lihat S sub 6 sama dengan 164.918 ditambah dengan 1986 kali 1. Jadi di sini hasilnya sama dengan 166.905. Nah, artinya permintaan es krim pada minggu ke-6 ini diperkirakan sekitar 166,9 unit. Dan nilai ini ditampilkan dalam tabel terakhir, yaitu sebagai hasil prediksi pada kolom ramalan XT plus M. Nah, untuk minggu ke-6, kolom XT, ST, dan ST ini dibiarkan kosong karena minggu tersebut belum memiliki data yang aktual. Jadi yang muncul hanyalah hasil ramalan saja. Nah, dengan demikian, program kami berhasil menerapkan metode double exponential smoothing sesuai dengan rumus dari slide dosen dan dapat digunakan untuk memprediksi tren permintaan di periode-periode yang selanjutnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.